Alhamdulillah Partai Golkar ini adalah partai yang menjadi pemenang kedua. Jadi cukup strategis, kalau tidak bisa disebut cukup seksi. Partai Golkar juga partai yang terbuka, partai yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi kalau dalam membangun koalisi, karena dia nomor 2, dengan Gerindra berdua cukup, dengan Nasdem berdua cukup, dengan PKB berdua cukup, dengan Demokrat berdua cukup, dengan PAN berdua cukup, apalagi dengan PDI sangat cukup. Jadi masih sangat terbuka kemungkinan koalisi. Golkar sebagai partai ya jadi sangat pragmatis. Hari ini ikut Jokowi, nanti yakinlah kalau rezim Jokowi kalah, dia akan ikut rezim yang baru. Tidak ada pendirian. Tapi apa itu mungkin itulah jati diri Golkar, we don't know exactly, mungkin juga. Tapi rasanya terasa tidak etis ya ketika Pak Jokowi mengintervensi Golkar untuk memberikan nasihat soal calon presiden, karena itu semata-mata urusan Golkar dan tidak ada kaitannya dengan masa pemerintahan Jokowi hari ini. Jadi kalau misalnya Jokowi marah karena Nasdem mencalonkan Anies lalu mendepak Nasdem dari kabinet, ya aneh juga sesungguhnya. Belum ada yang pasti dalam satu pemilu. Kita tahu pendaftaran ataukah bahwa pasangan presiden calon presiden baru sah setelah ditandatangani dan pakai kop surat KPU itu tanggal 25 November 2023. Masih 6 bulan lagi. Jadi kalau kita buru-buru tentu kecepatan gitu. Kalau kita lihat keputusan tentang Pak Ma'ruf juga akan dilakukan pada 1 hari menjelang deadline. Demikian pula kalau kita lihat Pak Sandi Uno dengan Pak Prabowo juga 1 hari sebelum deadline. Jadi tidak perlu kita buru-buru untuk mencalonkan satu capres atau cawapres. Belum ada satu partai pun yang telah menentukan sekarang. Apakah artinya Golkar akan menjadi partai yang last minute menentukan capres cawapresnya, Pak? Saya kira kalau semuanya kita lihat nanti bagaimana nanti perkembangannya. Saya cuma mengatakan bahwa tidak harus buru-buru. Ngapain buru-buru? Karena Anies itu kan baru akan bekerja 2024 ke atas, itu kalau terpilih. Kalau sekarang ya he has no job, he has no jabatan as a public official, nggak ada. Dia hanyalah a candidate dan itu pun belum resmi. Jadi tidak perlu dimusuhin harusnya. Tetapi masalahnya adalah berat memang. Segregasi, keterbelahan masyarakat yang diakibatkan kepemimpinan presiden hari ini memang susah sekali ada obatnya. Karena saya mengkritik misalnya presiden hari ini memelihara buzzer, memelihara relawan, kemudian performa bidang Polek Sosbud Hankamnya juga tidak meyakinkan ya. Walaupun tetap ada yang harus kita apresiasi ya, pembangunan infrastruktur many times maybe his followers mention that. Mengobrol dengan 3 mantan ketumnya, Said Didu bongkar arah dukungan Golkar di Pilpres 2024. Akan dukung siapa? Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengunggah momen dirinya mengobrol bersama 3 mantan ketua umum salah satu partai besar di Indonesia, yaitu Partai Golkar. Adapun 3 mantan ketua umum tersebut antara lain Akbar Tanjung, Yusuf Kala, dan Abu Rizal Bakri. Obrolan tersebut dilakukan secara terpisah. Menarik obrolan terpisah bersama 3 mantan ketua umum Partai Golkar, _Golkar 5 Pak Akbar Tanjung, Pak JK, dan Pak Abu Rizal Bakri. Ujar Said Didu dikutip Suara Liberté dari akun Twitter _M Said Didu pada Senin 12 Juni 2023. Tokoh kerap menyebut dirinya sebagai manusia merdeka. Ini meminta publik untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kemana dan bersama siapa Partai Golkar saat Pilpres 2024? Tunggu perkembangan selanjutnya, ujar Said Didu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri atau Ical mengaku tidak mau terburu-buru terkait pencalonan presiden, mengingat pendaftarannya masih sekitar 6 bulan lagi. Masih 6 bulan lagi, jadi kalau kita buru-buru tentu kecepatan, kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri atau Ical saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu 10 Juni 2023. Dia lantas mencontohkan momen penentuan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019 yang dilakukan di menit-menit akhir. Namun, Ical juga tak meyakini hal tersebut akan dilakukan di Pilpres 2024 mendatang. Jadi, tidak perlu kita buru-buru untuk mencalonkan satu capres atau cawapres, ujarnya. Untuk diketahui, saat ini Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Namun, P3 telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, sementara PAN juga condong mendukung Ganjar. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengunggah momen dirinya mengobrol bersama 3 mantan ketua umum salah satu partai besar di Indonesia, yaitu Partai Golkar. Adapun 3 mantan ketua umum tersebut antara lain Akbar Tanjung, Yusuf Kala, dan Abu Rizal Bakri. Obrolan tersebut dilakukan secara terpisah. Menarik obrolan terpisah bersama 3 mantan ketua umum Partai Golkar, _Golkar 5 Pak Akbar Tanjung, Pak Pak JK, dan Pak Abu Rizal Bakri, ujar Said Didu dikutip Suara Liberté dari akun Twitter _M Said Didu pada Senin 12 Juni 2023. Tokoh kerap menyebut dirinya sebagai manusia merdeka. Ini meminta publik untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kemana dan bersama siapa Partai Golkar saat Pilpres 2024? Tunggu perkembangan selanjutnya, ujar Said Didu. Masih 6 bulan lagi, jadi kalau kita buru-buru tentu kecepatan, kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri atau Ical saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu 10 Juni 2023. Dia lantas mencontohkan momen penentuan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019 yang dilakukan di menit-menit akhir. Namun, Ical juga tak meyakini hal tersebut akan dilakukan di Pilpres 2024 mendatang. Jadi, tidak perlu kita buru-buru untuk mencalonkan satu capres atau cawapres, ujarnya. Untuk diketahui, saat ini Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Namun, P3 telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, sementara PAN juga condong mendukung Ganjar.